Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai devosi kita pada pagi hari ini, mari kita nyanyikan sebuah lagu yang berjudul Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus, ku cari wajah penebus dengan gembira dan teduh, ku nanti saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami mau mengucap syukur untuk pagi hari ini.
Tuhan, kami mau menggunakan waktu kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami supaya kami fokus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 7 ayat 40-51 di bawah perikop benda-benda logam bait suci. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu, 10 kereta penopang, dan 10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu, dan 12 lembu yang di bawah laut itu, kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartan. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri, di depan ruang belakang. Kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, anak-anak, setelah Israel dalam keadaan aman dan tentram, Allah membuat perjanjian dengan Daud bahwa salah satu keturunannya akan mendirikan bait suci, yaitu bernama Salomo, di mana sejahtera dan sentosa akan diberikan Tuhan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Nah, anak-anak, di 1 Raja-Raja 7 ayat 40-51 ini merupakan bagian pengisi perlengkapan bait suci, baik yang terbuat dari tembaga maupun yang terbuat dari emas. Nah, di sini juga kita bisa melihat bagaimana satu tokoh yang bernama Hiram. Dia seorang tukang tembaga yang penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan akan pekerjaan tembaga. Dia juga membuat segala perlengkapan bait suci yang terbuat dari tembaga. Nah, anak-anak, adapun perlengkapan yang terbuat dari emas, yang pertama ada 2 tiang dengan 2 bulatan ganja, yang di kepala tiang itu ada juga jala-jala yang menutupi kedua bulatan ganja, dan 400 buah delima yang berwarna merah terang yang merupakan simbol kehidupan. Di antaranya itu ada juga ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu.
Dan ada juga yang disebut namanya laut, yaitu bejana besar berisi air yang mungkin digunakan para imam dalam upacara pembasuhan. Laut ini mungkin melambangkan pemisahan air yang menutupi bumi untuk menjadikan langit, darat, dan laut dalam kisah penciptaan. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Nah, setelah perlengkapan emas, ada juga perlengkapan yang terbuat dari tembaga, yaitu mesbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Ada setiap kandil terdiri atas satu batang bagian tengah dan 3 cabang di setiap sisi. Di setiap ujung kandil itu dicantelkan semacam cawan penada lampu. Nah, anak-anak, di sana juga kita bisa melihat ada cahaya dari lampu kandil itu melambangkan kemuliaan Allah. Ada juga namanya sepit yang digunakan untuk memadamkan lampu dengan cara menutupi nyalanya atau memotong sumbunya. Ada juga yang namanya pasu-pasu, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman yang digunakan untuk mempersiapkan kurban hewan, dan cawan-cawan dan perbaraan adalah semacam panci besi untuk membakar kemenyan. Dan anak-anak kita bisa melihat ada namanya membawa bara panas dan membersihkan abu setelah upacara pengorbanan. Nah, anak-anak, demikianlah Salomo menyelesaikan pembangunan bait suci dengan segala perlengkapannya dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Salomo di sini juga memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Lebih kurang 7 tahun waktu yang dibutuhkan Salomo membangun bait suci dalam tahun yang ke-11 pemerintahannya dalam bulan Bul, yaitu bulan ke-8. Nah, apa sih yang kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini? Bait Allah umat Israel adalah lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya Israel. Demikian juga halnya dengan gereja dalam kehidupan kita sekarang. Jadi anak-anak, gereja ini merupakan lambang kehadiran cinta kasih Tuhan bagi jemaatnya atau bagi kita sebagai orang percaya. Untuk itu tentu kita sebagai jemaat atau sebagai orang yang percaya, yang beriman, yang pertama yang harus kita lakukan adalah diri dan kehidupan kita yang adalah gereja itu sendiri agar menjaga kekudusan dan menyatakan kasih Tuhan, bahwa bait Allah itu adalah diri setiap anak Tuhan. Mari kita bercermin dari kehidupan Salomo yang tidak menjaga kesetiaannya kepada Tuhan. Yang kedua, marilah kita menjaga keberadaan gedung gereja berikut perbendaharaannya atau peralatannya dan juga lingkungan gereja, sehingga membawa keindahan dan keteduhan bagi setiap orang yang datang dan beribadah. Keindahan, kebersihan, dan keteduhan gereja merupakan salah satu wujud kasih dan pengagungan kita kepada Tuhan kita yang agung dan penuh kasih. Salah satu contoh yang bisa anak-anak lakukan apa? Yaitu jangan membuang sampah ketika anak makan di gereja, atau jangan mengobrol saat anak beribadah, Jadi di sini kita bisa belajar bagaimana bait Allah itu juga mencerminkan diri kita sendiri sebagai orang percaya. Demikian pemberitaan firman Tuhan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih firman-Mu yang boleh mengingatkan kami bahwa kehadiran Tuhan di dalam gereja, kehadiran Tuhan di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami dengarkan ini kami boleh cerminkan melalui sikap dan perilaku kami. Tuhan, kami juga serahkan kegiatan aktivitas kami selanjutnya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini devosi kita pada pagi hari ini. Shalom.